hari baru ngoding terus ya kan. Di sini kita akan melanjutkan yang kemarin karena aku masih bingung juga kontennya apa gitu kan. Ya, yang penting ngisi dulu YouTube-nya ya kan. Jadi langsung aja tanpa basa-basi. Oke, kemarin ini udah, sekarang kita ke sini. Di sini ada tabel namanya employees. Bentar. Oke, bentar. Bentar aku. Oke, di sini ada tabel employees, ada employees uni. Terus ini solution untuk menampilkan unique ID dan null kalau nggak punya gitu. Nah, di dalam SQL itu kita bisa menggabungkan dua tabel ya kan. Jadi dua data yang berbeda itu kita bisa jadikan satu asalkan gitu. Asalkan ya ada salah satu data dari kedua tabel itu yang berkaitan gitu. Contoh gitu, tabel ID di sini itu kita bisa ada juga ID yang ada di bawah sini kan. Itu bisa digabung jadi satu tabel lah ibaratnya kan. Karena nyambung nih, ID dengan name, ID dengan unique ID. Jadi secara nggak langsung name dengan unique ID ini ada hubungannya melalui ID. Jadi kita langsung aja select gitu kan, select mana nih? Kita butuh unique ID. Unique ID dari employee unique ID. EU titik unique ID, sorry, unique ID sama name, titik name. Nah, dalam penulisan join gitu kan, ya menggabungkan tabel itu, kita bisa menuliskan nama tabel yang lengkap seperti ini, employee uni ini, atau kita singkat gitu. Ya ibaratnya kayak singkatan lah ibaratnya, inisial. Nah, di sini from gitu. Kita akan mengambil employees dulu, berarti employees. Jadi nama tabelnya spasi inisialnya. Lalu kita apa? Left join ya kan. Kita akan mengambil full yang employee gitu. Jadi ya ini kita lihat dulu ya kan. Full yang employee gitu. Jadi kalau ada dua tabel kayak gini, ini left join. Contoh. Kita ke sini. Nah, yang ini lebih pas. Jadi kalau yang left join kita akan mengambil semua yang ada di kiri ya kan. Ibaratnya yang employee semua, sedangkan yang ada di yang sini itu akan kosong gitu ibaratnya. Jadi left join dengan employees uni EU. Inisialnya EU. Terus persamaannya apa? On gitu. titik id sama dengan EU titik id. Kita lihat dulu, cek. Employee uni. Nah, oke, jadi kayak gini. Jadi sekali lagi aku ulangi, dalam tabel SQL itu kita bisa join ya kan antara dua tabel, asalkan dua tabel itu ya saling berkaitan lah satu sama lain. Nah, di sini yang sama itu adalah ID ya kan, kolom ID, di mana name sama unique ID itu berkaitan melalui ID. Nah, ID ini bisa kita gabungkan lah ibaratnya. Caranya adalah kita harus memilih dua tabel ya, dua kolom, dua nilai dari dua tabel gitu dalam sebuah tabel X dulu gitu kan. Mana sih yang kita pilih terlebih dahulu? Lalu kita joinkan. Nah, join itu ada banyak. Ada left join, ada inner join, ada right join, sama ada cross join. Kalau left berarti kita mengambil yang dari tabel pertama doang. Kalau right berarti tabel kedua aja. Kalau inner itu cuman kayak eh yang sama aja yang diambil. Terus ada lagi ya full join ibaratnya. Full join itu berarti union lah ya. Dua-duanya itu akan diambil. Kiri full, kanan juga full diambil. Lalu ada lagi yang namanya cross join. Cross join ini sangat jarang digunakan. Jadi cross join itu ya ibaratnya kayak ada beberapa kemungkinan dan kemungkinan itu akan disaling ya berkaitan lah ibaratnya. Nah, cross join ini memang jarang digunakan. Jadi kita langsung submit aja. Apakah berhasil? Oke, bit 19%. Ya 18,55% ya. Not bad. Ini
kita punya dua tabel, tabel sales dengan tabel produk. Lalu write a solution, ya buat solusi yang menampilkan produk name, year, price, dan for each sale ID in sales gitu. Return in any order. Berarti kita akan menampilkan 4 ini dalam tabel sales gitu. Ada produk name, berarti kita select dulu produk name, year, price. Produk name, year, price. Produk name ada di P, produk name berarti inisialnya P titik product name. Lalu ada lagi year, sales berarti S titik year, S titik price. Ini tadi. Nah, oke. Kita akan mengambil gitu kan from dari P dulu aja, produk P. Nah, di sini gitu kan kita akan mengambil yang cuman bener-bener ada aja gitu. Jadi kayak direct join lah ibaratnya ya kan. Inner join, sorry, di inner join kita memakai sales s on gitu kan. On di sini s titik s titik produk ID yang sama dengan P titik product ID. Kita run. Jadi kita mengambil yang salesnya ada gitu. Kita mengambil ya ibaratnya yang udah kan sales kan penjualan sama yang P produk kan. Jadi kayak dia aku akan mengambil yang udah pasti terjual dan ada produknya di dalam. Jadi kan irisannya gitu. Jadi irisannya dari yang aku akan mengambil yang udah terjual, kan bisa aja sales yang terjual tapi nggak ada di dalam produk yang tabel ini. Sedangkan kalau yang irisannya berarti sudah pasti dia ada di dalam sales, udah terjual dan ada di dalam produk. Jadi cara mikirnya adalah ketika ada 2 sampai 3 tabel yang ingin di inner join gitu kan. Kita harus mikir kayak modelannya kayak gini. Lingkaran-lingkaran ini mana isi yang mau diambil datanya gitu kan. Nah, jadi contoh kayak tadi ini. Kita submit. Oke, bid 50% lumayan. Nah, customer who visit but did not make any transaction. Nah, dari judulnya ini sudah kelihatan kalau kita bakal melakukan salah satu dari left atau right ya. Ya, at least kayak gitulah. Buat solusi di mana ID yang bla 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 without making any transaction. Kita punya visits dan transaction. Kita lihat dulu. Nah, jadi kita langsung hitung ya kan. Dia sudah berapa kali ke sini tapi nggak transaksi gitu. Berarti select visit doang tapi nggak transaksi. Berarti visit yang left join yang di kiri aja ya kan. Nggak, transaksinya nggak ada gitu. Berarti ya di kiri. Kayak gitu pemikirannya. Tapi gitu kan, kita harusnya ngambil yang kanan karena dia nggak transaksi sama sekali sehingga ya transaksinya itu nol gitu, bener nggak sih? Jadi kayak seolah-olah kita akan mengambil yang kiri, yang visit aja gitu. Tapi sebenarnya kita harus mengambil yang di kanan karena kalau yang di kanan gitu tadi, yang di tabel kanan, yang tabel transaction ini gitu kan. Berarti kan dia kan apa ya? Nggak ada yang nggak transaksi kan. Tapi kalau ditampilin gitu, dia akan nanti tulisannya nol gitu. Kita contoh gitu, kita contoh. Memang kayaknya agak sulit ya kan. Select v titik customer ID. Lalu ada lagi t titik visit ID. From gitu visit v right join ini transactions t on p titik visit ID karena yang sama itu ya dua kolomnya visit ID sama dengan t titik visit ID kayak gini. Kita run. Nah, ini pasti salah ya, tapi aku akan memberikan gambaran sedikit. Nah, kayak gini. Kalau kita left gitu kan. Oke, sorry. Sama aku tambahin t titik transaction ID. Akan aku tambahin. Kalau kayak gini nggak kelihatan ya, Pak.
Ini kalau kita left, nah ini sorry, berarti bener tadi left, sorry. Nah di sini kita akan mengambil yang nol-nolnya aja, jadi nolnya yang enggak ya ibaratnya kita mengambil yang nolnya aja, nanti kita count gitu kan. Jadi di sini v bla 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 count. Nah, jangan count bintang, tapi kita count yang transaction ID aja. Transaction ID. T titik transaction ID. S itu. Karena kita ingin count no trans gini. Jadi namanya nanti kalau nggak pakai S nanti tetap tulisannya count ini T transaction ID S count no trans from visit fee left join bla bla bla. Nah di sini kita akan group by p titik customer ID. Kita coba. Oke, sorry. Tadi ada masalah sedikit. Di sini kayak gini, ada tulisannya 0. Kenapa? Karena kita nggak ngambil yang where-nya tadi ya. Yang where nolnya aja gitu. Ini where, kita where. Jadi where dulu baru group by. Where gitu tadi yang transaction ID, T titik transaction ID itu sama dengan is null. Kita run. Sorry, kita bisa count bintang aja. Nah kayak gini, jadi kita bisa count bintang. Sebenarnya nggak boleh count bintang ya kan, tapi ya mending kita count bintang aja. Di sini ya tadi bener left join on visit bla 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 visit, kita akan mengambil yang nol, jadi yang nggak ada transaksinya sama sekali, jadi yang di visitnya aja tapi nggak punya transaction ID gitu kan. Nah kita submit. Oke, bit 41,24%. Kita next. Nah, rising temperature. Oke. Di sini ada dua kemungkinan gitu. Jadi yang pertama kita bisa pakai lagging gitu. Jadi pakai lag. Jadi dalam SQL itu ada salah satu fungsi namanya lag gitu kan. Jadi lag itu kayak membandingkan nilai yang pertama dengan nilai yang sebelumnya. Berdasarkan ya kolom tabel tertentu gitu kan. Tapi di sini yang aku takutkan adalah kalau record date-nya ini enggak apa ya, ibaratnya nggak cocok lah ibaratnya kan. Nggak urut kayak gini. Maksudnya misal tanggal 1, tanggal 2, tiba-tiba tanggal 4, tanggal 6 gitu kan. Nggak urut kayak gini. Nah terus kalau misalkan pakai legging gitu kan, agak sedikit aneh ya kan. Ini namanya aja join tadi kan. Di sini dia join guys. Pakai leg itu kayaknya enggak. Nah berarti kita masuk ke kemungkinan yang kedua di mana kita bisa join tabel. Tapi kan tabelnya cuma satu ini gitu kan. Nah di sini plot twistnya guys. Kita bisa kayak memanggil tabel tadi kan kita kalau memanggil join itu kan pakai ada inisialnya kan. Nah sebenarnya kita bisa memanggil tabel yang sama tapi pakai inisial yang berbeda gitu. Nah kemungkinan aku akan pakai yang itu. Jadi kita tuliskan di sini gitu kan. Kita select dulu. Select. Nah di sini W berapa ya? W1 berarti. W1 titik ID. Nah from gitu kan. Weather W1 gini. Sorry, W1. Nah terus kita bisa juga nulisnya gini, weather W2. Jadi kita bisa manggil dua tabel langsung dan ini mungkin akan kita pakai nanti di episode mendatang ya. Jadi ada dua tabel dan bisa langsung dipanggil satu sama duanya. Nah kenapa kok yang
kayak gini. Lalu kita where gitu kan. Di mana dead div, kita pakai dead div namanya. Jadi perbedaan antara tabel yang ibaratnya nilainya gitu, tanggalnya gitu, tanggal di antara tanggal yang tabel pertama atau tabel kedua itu kalau dikurangkan itu hasilnya harusnya sama dengan satu. Nah di sini kita langsung aja w1 titik record date ini, w2 titik record date ini sama dengan satu. Lalu kita n juga, n tadi ya ada syarat tambahan di mana rising tadi to its previous date, jadi yesterday, berarti W1 gitu harus ada syaratnya, W1 titik record date itu harus lebih dari W2 titik record date ini. Oh sorry, bukan record date tapi temperatur, sorry, temperatur. Nah temperatur, soalnya tadi ini tulisannya ya with higher temperatures compared to its previous dates, aku bacanya cuman previous dates nya doang. Nah jadi accepted gitu, submit gitu. Bit 10%. Oke, padahal running time-nya 10. Oh ya gak apa lah ya. Lalu jadi modelnya adalah kita bisa memanggil dua tabel yang sama tapi inisialnya harus beda. Dan di sini aku pakai date div karena date div ini ya. Kalau kita baca description-nya, record date itu dia type-nya adalah date. Tapi kalau misal bukan date gimana? Kita bisa pakai yang namanya cache ya kan, cache gitu. Record date as date. Jadi kita akan mengubah yang sebelumnya tipenya bukan date, kita harus ubah jadi date dengan cache ya kan, cache. Nah misal karena ini udah gitu kan, udah, berarti kita tinggal bandingin nih yang tabel pertama sama tabel kedua, perbedaannya harus satu. Lalu temperaturnya itu harus lebih dari yang sebelumnya. Selanjutnya oke. Ini kayaknya harusnya difficulty-nya medium ya, bukan easy ya. Karena menurutku ini susah banget, guys. Tapi kita coba-coba dulu. Nah, di sini gitu, kita bisa memakai yang namanya ya multiple n nanti ya. Dan ada beberapa syarat gitu, seperti nanti kita harus pakai average gitu, round dan average. Itu yang pertama karena ada tulisannya rounded. Dan nanti kita harus pakainya adalah average gitu kan. Ada tulisannya average dan round gitu. Lalu yang kedua adalah kita harus ibaratnya pakai banyak n ya kan, ada banyak start dan n gitu. Dan kita juga tetap akan pakai gitu yang konsep yang sebelumnya, dimana cuma ada satu tabel tapi kita akan memanggil satu tabel ini beberapa kali gitu. Jadi langsung aja di sini select, di sini kita akan memanggil A1 aja biar gampang, A1 titik machine ID. Lalu di sini kita akan langsung aja round. Jadi round itu fungsinya untuk membulatkan. Di sini membulatkan sebanyak 3 ya kan. Di sini 3 gitu. Lalu apa yang ingin dibulatkan gitu kan? Ya jelas yaitu average itu, average dari A2. Misalkan A2 itu nanti ya tabel yang sama ini, yaitu adalah timestamp dikurangi A1 titik timestamp. Nah, kenapa kayak gini? Karena kan ya ibaratnya yang tabel kedua ini yang paling banyak nilainya akan dikurangi yang pertama gitu. Kalau yang pertama tuh nanti nilainya yang paling kecil lah kita set gitu. Yang nomor 2 tuh yang lebih gede gitu. Nah, kayak gitu. Lalu kita di sini kita akan panggil lagi from activity A1 tadi. Kita langsung inner join
bukan full join ya kan, full join, namanya full join berarti join aja activity A2 gini. Nah di sini onnya agak sulit ya kan, kita harus on gitu A1 titik mesin ID, A1 mesin ID sama dengan A2 titik mesin ID. Nah terus N gitu, A1 titik proses ID sama dengan A2 titik proses ID. Sorry. Nah, lalu ada lagi ya kan, N gitu, A1 titik, sorry, A1 titik activity type gitu, activity type. Di sini menurutku kita harus pakai start sama yang N gitu lagi. A2 titik activity type-nya harusnya N. Kayak gini. Terus kita lihat lagi. Ini medium nih harusnya nih. Oke. Berarti dia cuman muncul yang mesin ID-nya yang 012 ya. Berarti walaupun ada banyak nilai harusnya dengan kayak gini, tapi karena munculnya cuma 3 biji kan, berarti kita harus group by A1 titik mesin ID. Jadi caranya adalah kita harus langsung aja milih mesin ID-nya, mau di tabel manapun tetap sama. Lalu yang kedua kita langsung round, kita bulatkan 3 digit, average-nya A2 timestamp dikurangi A1 timestamp, karena A2 itu pasti nilainya lebih gede. Dari tabel A1 digabungkan dengan tabel A2, namanya join aja, karena kita butuh keseluruhannya, nggak ada inner join, nggak ada left join. Yang di nilainya yang sama yang mana? Jadi A1 mesin ID-nya harus sama dengan yang A2 tabelnya, ngitungnya loh ya. Lalu proses ID-nya juga gitu, 0. Kalau udah sama nih, mesin ID-nya udah sama, kita masuk ke proses yang kedua, yaitu membandingkan antara proses ID yang 0 gitu kan dengan proses yang di tabel kedua, apakah sama gitu prosesnya. Nah, yang ketiga kita bandingin lagi. A1 yang dipakai itu yang start, A2 yang dipakai yang N gitu kan. Karena apa? Karena yang N itu kan nilainya lebih gede tadi, A2 times time. Jadi yang pertama kita bandingkan dulu mesin ID-nya sama apa enggak. Kalau sama, kita lanjut ke step kedua. Step kedua dimana kita bandingin proses ID-nya sama apa enggak. Kalau sama, berarti kita lanjut lagi. Kita ngambil nilai yang A1-nya yang start, A2-nya yang N gitu kan. Kita kurangkan dengan average yang tadi, yang masuk ke line nomor 2. Kita group by, kita run. Activity type. Activity. Oke. Oke, ada tipu-tipu dikit. Kita run ya. Ini sambil oke. Oh, judulnya salah ya. Judulnya belum di S gitu. Ini S pre-processing time gini. Kita run. Ini aja lah. Oke. Sudah selesai. Udah berapa nih? Average time per machine 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kayak gitu aja sih. Mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk, ya terima kasih lah udah nonton dan thank you.